Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha midana faqratin. Ma nafa'a ora manfaati al-qalba ing ati apa syai'un suwiji-wiji mithlu uzlatin kang sepadani uzlah yadkhulu kang mlebu apa qalb biha kelawan uzlah midana faqratin ing medane utawa lawange berpikir. Jadi tidak ada yang lebih bermanfaat dalam hati, atau tidak ada yang bermanfaat pada hati sesuatu yang seperti uzlah, yang mana dengan uzlah hati akan memasuki lapangan berpikir. Jadi di sini meneruskan kemarin bahwa kita disuruh supaya membenamkan diri kepada ketidakterkenalan. Karena apa? Karena tidak ada sesuatu pun atau usaha apapun yang lebih bermanfaat, yang lebih membekas dalam hati, yang melebihi uzlah. Karena apa? Karena ketika kita bergaul dengan orang banyak, kita bergaul dengan manusia-manusia, tentunya kita disibukkan dengan urusan-urusan manusia. Entah itu urusan maisyahnya atau urusan kehidupannya dan lain sebagainya. Dan karena kita disibukkan oleh urusan-urusan manusia, tentunya pikiran kita dan hati kita tentunya terfokus dengan itu. Kita akan merasa bahwa dunia seperti itu, dunia seperti bahwa harus terjadi karena sebab akibat dan lain sebagainya. Sebaliknya, ketika kita melakukan uzlah, maka hati kita akan berpikir tentang sesuatu yang lain yang bukan merupakan rutinitas manusia. Hati kita akan berpikir tentang alam gaib, tentang hakikat hidup, tentang hakikat manusia, dan tentang hakikat Allah, juga tentang hubungan kita antara kita dengan Allah. Maka dalam hadis disebutkan, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Jadi berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Karena apa? Ya karena dengan berpikir itu kita bisa mencapai makrifat atau mencapai pengetahuan hakikatnya sesuatu, hakikat segala sesuatu. Hakikat diri kita ini untuk apa, dan kita akan mencapai juga hakikat Allah itu siapa. Ketika kita telah mencapai hakikat diri dan hakikat ilah, maka kita bisa mendudukkan diri kita sendiri di hadapan Allah. Ketika kita beribadah tidak lagi karena manusia, ketika kita melakukan apa-apa karena memang itu sebuah kesadaran dalam hati bahwa kita hamba, selayaknya seorang hamba itu menyembah kepada yang membuat kita. Dan masalah uzlah ini juga dicontohkan oleh beliau Nabi Muhammad, yaitu di awal ketika beliau belum mendapatkan wahyu. Tentunya ketika seperti yang kita ketahui,
wahyu pertama itu disampaikan kepada beliau Nabi ketika beliau Nabi bertahanus atau ketika dia menyendiri di Gua Hira. Di Gua Hira beliau Nabi kemudian mendapatkan itu, dan tentunya itu kan tidak langsung ya, maksudnya tidak langsung sehari beliau Nabi menyendiri langsung mendapat wahyu, kan tidak. Tentunya itu lewat menjauhi manusia, kemudian berpikir, kemudian akhirnya mendapatkan wahyu di Gua Hira itu. Begitu juga kita manusia, walaupun kita tidak nabi, kita juga masih mungkin, tentunya bukan wahyu kalau kita akan mendapatkan ilham, atau paling tidak kita akan dibukakan hati kita tentang alam-alam lain yang selain alam manusia ini. Atau kalaupun kita tidak dibukakan tentang alam-alam lain, alam-alam gaib, kita akan diberi pengertian dalam hati. Karena apa? Karena kita tidak lagi disibukkan oleh urusan-urusan manusia. Sebaliknya kalau kita selalu bergaul dengan manusia, tentunya hati dan pikiran kita tercurahkan untuk memikirkan apa yang ada di sekitar kita. Karena sebagai manusia kita memang diciptakan seperti itu, untuk merespon segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dan ketika kita telah melakukan uzlah, maka yang di sekitar kita hanya kesunyian. Maka tentunya dari berpikir tentang kesunyian, kita akan hati kita lebih terfokus dengan zat pencipta kita, dan akhirnya kita akan diberi nur atau diberi warid ilahi dalam hati kita, sehingga kita memahami segala hal yang tidak bisa kita pahami saat kita bergaul dengan banyak orang. Dan tentunya ini sebaiknya dilakukan pada tidak selamanya ya, istilahnya tidak selamanya. Seperti beliau Nabi kan juga tidak selamanya. Walaupun juga kalau kita melihat kisah-kisah para wali, ada juga yang tidak melakukan selamanya, tetapi yang dicontohkan oleh Nabi tentunya ini tidak dilakukan selamanya, tetapi dalam rangka mengasah hati ya, dalam rangka mengasah hati kita agar kepekaan hati kita terasah, agar hubungan kita dengan Sang Pencipta bisa benar-benar lewat ma'rifat, benar-benar dengan mengenal secara langsung. Dan ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa tidak ada yang serupa dengan uzlah, artinya tidak ada yang bisa berpengaruh atau bermanfaat dalam hati kita yang melebihi uzlah. Maka semoga kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat daripada uzlah ini. Kalaupun kita belum bisa melakukan uzlah dalam artian yang sebenarnya, dalam artian yang memisahkan diri dari manusia, setidaknya kita bisa melakukan uzlah dengan hati kita, dengan tidak selalu memikirkan tentang keadaan manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.